wabarakatuh. Selamat sore semua. Jadi saya di sini akan mempresentasikan artikel sekarang saya akan mempresentasikan terkait artikel dari Saifullah Idris dan juga Tabrani ZA tentang realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang sudah kita jalani pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Oke. Judulnya adalah realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. Kata kuncinya adalah humanisme dan juga pendidikan Islam. Yang pertama adalah definisi dari humanisme. Humanisme sendiri adalah suatu konsep yang ditekankan pada aspek kemanusiaan. Pada satu aspek, yaitu aspek kemanusiaan. Sehingga bisa dipahami bahwa aspek kemanusiaan tersebut ditekankan gunanya adalah untuk memperbaiki pergaulan dari manusia sehingga menjadi pergaulan yang baik dan juga bermanfaat antara satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi seorang manusia itu harus memposisikan seorang di sekitarnya sebagai dirinya sendiri. Jadi katakanlah seperti ini, katakanlah seumpamanya dirinya tidak suka dibilang dirinya tidak suka diejek, maka dia juga gak boleh mengejek temennya, kan gitu. Jadi di kacanya adalah kaca ngilone iku yo awake dhewe. Jadi nek pamane dirinya sendiri nggak suka dibegitukan, maka ya jangan membegitukan orang lain, seperti itu. Itu gampangannya seperti itu untuk humanisme sendiri. Kalau dalam hadisnya adalah man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, kalau kata-kata jarahu tersebut bisa kita bisa kita kiaskan dengan orang di sekitar kita. Tetangga itu kan seorang orang yang di sekitar kita. Kalau tempatnya di rumah ya berarti orang-orang di rumah sekitar kita. Kalau tempatnya di sekolah ini berarti teman-teman sekelas kita. Kalau tempatnya di pesantren berarti teman-teman sekamar ataupun pesantren kita. Itu yang menjadi subjek dari pembahasan humanisme. Kemudian humanisme di sini orientasinya adalah yang pertama, orientasi mencari kebenaran. Orientasi dari pendidikan memang orientasi itu kan suatu kajian dari dalam humanisme tujuannya adalah mencari kebenaran bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial, yang mana seorang makhluk sosial pasti membutuhkan dari orang lain. Kemudian dalam pendidikan memang ditekankan adanya suatu pembenaran dari gagasannya. Ya sudah kita ketahui memang yang dinamakan pendidikan adalah seseorang itu ketika salah, seorang itu dapat menghilangkan kesalahan. Kesalahan itu kalau kita setarakan itu sama dengan suatu kebodohan. Kebodohan itu kan salah, manusia kok bodoh. Karena manusia memang kewajibannya adalah belajar. Karena belajar itu tidak ada waktu yang membatasi. Jadi memang harus belajar terus. Makanya orientasi dari pendidikan humanisme adalah mencari suatu kebenaran. Kenapa? Mungkin itu sajalah untuk keterangannya, karena kalau panjang-panjang nanti tidak membaca gitu. Benar. Yang kedua, orientasi pengabdian masyarakat. Nah, itu memang orientasi dari seorang pelajar, seorang yang muta'alim atau orang yang belajar ataupun orang yang
Yo, di mana saja sih, belajar di mana saja, memang kewajibannya adalah mengamalkan ilmunya atau pengabdian masyarakat. Jadi itu yang kedua. Kemudian pendidikan Islam dan paradigma humanistik. Nah, pendidikan Islam dan paradigma humanistik. Di sini pendidikan Islam itu berarti format yang mampu menyadarkan nalar kritis peserta didik masyarakat yang sudah terlaku budaya seterusnya, tapi juga mampu mendialogkan perkembangan yang tenggarai maraknya teknologi. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan Islam dan paradigma humanistik di sini itu, paradigma itu kan suatu suatu bentuk dari model pandangan dari kita. Jadi modelnya itu paradigma humanistik, berarti orang tersebut itu paradigmanya mempunyai paradigma yang peduli kepada sekitarnya, peduli pada lingkungannya, peduli terhadap orang lain, seperti itu. Kalau dalam kajian sosiologinya ya memang itu di itu dikatakan sebagai orang-orang yang sosialis. Memang manusia itu yo idealnya adalah orang yang harus sosialis. Ya mulai dari Nabi Muhammad saja orangnya sosialis, orang sosialis. Karena yang dipikirkan Nabi ketika akan meninggal itu yang dipikirkan bukan dirinya sendiri, tapi ummati sampai 3 kali kan. Yang dipikirkan adalah umatnya. Jadi bagaimana Nabi tersebut mencontohkan bahwa seorang berjuang dalam pembelajaran, dalam belajar itu bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita dapat memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kesimpulannya paradigma humanistik ini dalam pandangan Islam adalah suatu pendidikan yang mengupayakan kepada penyandaran peserta didik akan potensi yang dimilikinya dan juga membantu membimbing potensi tersebut agar dapat dioptimalkan secara baik oleh peserta didik. Kemudian peserta didik mampu mengenali siapa dirinya, apa kemampuannya, kemudian mengenali lingkungannya dan juga terutama Tuhannya, sehingga ia mampu menjadi pribadi yang cerdas dalam secara akalnya, kemudian cerdas dalam emosinya dan juga cerdas secara spiritualnya. Dengan demikian peserta didik akan tumbuh menjadi seorang yang mencintai sesama manusia, mencintai alam, dan juga menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.